Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat santri dimanapun Anda berada. Hari ini kita dihadapkan dengan polemik yang luar biasa dan kita tentunya sangat dilematis menghadapinya. Tidak ikut-ikutan, kesannya kita tidak terlihat tidak merasa memiliki, tapi ikut-ikutan, kesannya kita bakal disambut dengan yang namanya kualat. Telah bergabung dengan saya Gus Rocky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihya Cirebon. Wah, nggak pengasuh, khodim biasa aja. Nah, tukang bersih-bersih. Karena begini Gus, netizen ini kan rame. Iya. Masa santri ngerasanin kiai? Masa santri bicara soal polemik kiai? Menurut Mas Gus gimana itu responnya? Gimana ya, terkait polemik PBNU maksudnya ini? Ya. Ya mungkin satu sisi itu pandangan kultural. Ya. Karena memang kalau kata Gus Dur, ya NU itu pesantren kecil dan pesantren itu NU besar. Kira-kira begitu ya. Nah kalau dari aspek kultural mungkin akan ada tanggapan pendapat semacam itu, bahwa kalau para santri ngomongin polemik PBNU seolah-olah, atau polemik NU misalnya, seolah-olah ngerasani kiai. Tetapi sebetulnya sih kita juga bisa pandang dari aspek lain, bahwa PBNU juga kalau kita yang membicarakannya adalah aspek kepengurusannya, itu kan adalah aspek keorganisasian. Ya, artinya gini. Mungkin banyak netizen santri salah paham ya. Yang didiskusikan tuh bukan orangnya, bukan sosoknya. Betul. Tapi semuanya itu yang dibicarakan adalah bagaimana institusinya. Iya, institusi, dinamika organisasi. Dinamika organisasinya, artinya ketika kita berdiskusi bagaimana, Betul. tidak ada sedikit pun niat untuk merendahkan siapapun di sana. Jelas. Yang kita pikirkan adalah institusi Nahdlatul Ulama. Kenapa? Bagaimanapun kita ini lulus di pesantren kan sudah ikut IPNU, ikut PMII, ya kan, ikut Ansor dan lain-lain kan. Kita harus berlatih untuk ikut serta memikirkan bagaimana situasi dan kondisi institusi itu tetap stabil dan baik. Betul. Biar lebih fokus pada khidmat. Betul. Kan begitu, Gus. Betul. Nah, kalau menurut panjenengan apa sih yang melatar belakangi polemik ini? Wow, ini pertanyaan berat pertanyaannya. Pertanyaan berat ya. Artinya kan orang banyak untuk tidak mengatakan berspekulasi, orang menganalisis dari beragam perspektif, sudut pandang. Kendati yang di-up di media, entah media digital, online, media cetak, bahkan televisi kan, ini polemiknya tambang, katakanlah. Sebenarnya tambang, meskipun di awal kan kalau nggak salah alasan pemecatan ketua umum itu adalah afiliasinya dengan Israel. Artinya banyak sekali ya perspektif, bahkan perspektif yang mungkin tidak mainstream di media. Itu misalnya bahwa ada dinamika seperti ya polemik nasab juga ada di situ, yang secara nyata misalnya ada dinamika terkait NU yang dianggap hari ini sedang di bawah pengaruh atau manuver sebagian kelompok habaib yang punya pengaruh. Karena mungkin analisis itu terkesan absurd ya, seolah-olah absurd. Tapi kalau kita flashback perjalanan organisasi Nahdlatul Ulama Jamiyah ini kan, baru-baru ini misalnya, untuk tidak menyebutkan nama, dan saya yakin pemirsa, sahabat yang nonton udah paham semua ya. Misalnya kan Jamiatul Thoriqoh Mu'tabaroh An-Nahdliyah, itu kan pada akhirnya ada pergumulan, pimpinannya kemudian diganti karena konon membuat SK Kemenkumham sendiri yang independen dari NU, yang sebetulnya itu menyalahi khitohnya, sehingga yang bersangkutan juga malah membuat Jamiatul Thoriqoh sendiri yang terpisah dari Nahdlatul Ulama, yang padahal jamaahnya juga sebenarnya dari Nahdlatul Ulama dulu. Setelah tidak laku NU bikin jualan lain. Kira-kira istilah lainnya begitu. Oke, ini kan dinamika Gus ya. Ya.
kira-kira seorang santri itu boleh nggak membicarakan seperti ini, kan sesuatu yang tabu loh, Gus, ya kan? Padahal santri juga menggebu-gebu pingin juga berkomen, ya kan? Pingin juga menyampaikan aspirasinya, kan santri juga bagian daripada kaderisasi Nahdlatul Ulama. Salah nggak kira-kira kalau santri ngomong itu? Justru alasannya kalau salah tuh apa? Kalau benar? Kalau benar itu ada dalam kitab Azkar An-Nawawi kalau nggak salah. Itu yang nulis Imam Nawawi tuh. Itu boleh kok gibah, ngobrolin satu event. Ya untuk tidak ngobrolin orang gitu kan. Anggaplah ngobrolin eventnya hari ini. Betul, eventnya katakanlah dinamika polemik di PBNU misalnya. Tetapi tujuannya adalah mengambil ibroh, mengambil hikmah. Itu tujuannya, bukan untuk meredusir apalagi mendiskreditkan tokoh-tokoh yang secara normatif kita junjung, kita muliakan di NU, ya para kiai yang mengurus itu. Saya agak tertarik dengan apa yang disampaikan jenengan tadi itu, bahwa salah satu isu yang ramai di balik polemik inilah adanya isu nasab, ya. Dan publik ini kan menuduh bahwa kiai-kiai kita di sana itu ya tidak mampu menyelesaikan persoalan polemik nasab, sehingga polemik nasab ini berjalan terus. Tetapi pada sisi lain, ketika kita lihat ya Jatman misalnya yang awalnya dipimpin oleh seorang Habib yang kemudian diambil oleh PBNU, ini kan sebenarnya keberpihakan PBNU terhadap kita gimana menurut jenengan? Ini kan kayak kontradiktif dengan komen-komen netizen itu loh, bahwa katanya dia itu jongos atau apalah. Nah, saya ingin berupaya untuk ikhtiyat, berhati-hati untuk memandang persoalan ini, bahwa misalnya untuk menyebutkan istilah pribumi non pribumi saja, saya harus hati-hati karena kalau tidak salah itu ada undang-undangnya hari ini untuk tidak menyebutkan pribumi dan non pribumi. Oh gitu ya? Betul. Makanya kalau kita flashback misalnya ke Pilkada 2017 ada istilah itu digunakan. Tapi kalau di fikih kan ada itu istilah penduduk negeri, kan ada. Ya, sehingga kita boleh melawan apabila kita diusir dari tempat tinggal kita. Sebenarnya siapapun yang lahir di sini, bertempat tinggal di sini, makanya sebenarnya itu sudah pribumi, ya. Iya, hanya mungkin yang jelas begini, untuk mendefinisikan pribumi Indonesia saja akademisi itu debatable soal ini. Tapi kalau kita pakai perspektif ilmu-ilmu sosial, misalnya apa yang ditulis oleh Benedict Anderson, dia kan meneliti nasionalisme yang ada khususnya di Indonesia dan wilayah Indochina, Asia Tenggara, di mana konstruksi nasionalisme yang sepadan lah istilahnya dengan pribumi gitu, indigenous people di situ, orang asli maksudnya. Itu kan Indonesia itu relatif baru, nasionalismenya disatukan oleh kesamaan rasa karena pernah dijajah, kemudian juga ada kesamaan bahasa. Makanya lahirlah itu di sejarahnya Sumpah Pemuda kan, satu tanah air, tanah Indonesia, satu bahasa Indonesia, satu bangsa sebenarnya kalau Indonesia. Bicara polemik nasab ya, kanan kiri sebenarnya keturunan Arab. Nah, bener nggak? Ya memang kalau memang nanti hanya saja ada yang lebih dulu, ada yang datang kemudian. Ya betul. Dan secara historis penting juga kita sebagai sebuah generasi bangsa Indonesia itu jangan sampai lupa sejarah. Kalau hari ini ada dinamika begini, coba kita runut. Apakah ada polemik yang berpangkal dari sejarah itu belum selesai hingga sekarang? Dan bagaimana meluruskan itu? Misalnya, realnya deh. Hari ini ada polemik nasab yang disangkut pautkan dengan sejarah habaib di Indonesia era kolonial. Di mana untuk menyebut satu nama yang ini saya tidak usah berhati-hati karena memang sudah banyak literatur yang menulis itu. Yaitu sosok Utsman bin Yahya, Mufti Batavia yang memang apa ya kita buat istilahnya, yang menstempel agama kebijakan-kebijakan kolonial untuk menekan pemberontakan perlawanan rakyat merebut kemerdekaan. Contoh Geger Cilegon. Ya, pemberontakan petani Banten 1880. Itu ada bukunya Prof. Masya Allah, Prof siapa? Judulnya itu Pemberontakan Petani Banten 1880. Itu guru besar ilmu sejarah dari UI yang nulis. Tuh. Artinya
agak sedikit masuk akal juga ya kalau misalnya netizen mengkaitkan polemik ini dengan polemik sebelumnya kira-kira begitu make sense. Itu make sense banget. Make sense banget ya. Yeah, it's very sensible. Oke. Kira-kira baru jenengan nih, kan tentu kita semua cinta NU ya. Iya. Kita sayang NU. Iya. Walaupun kita juga nggak bisa ngapa-ngapain juga. Iya. Tapi setidaknya kita bisa menyuarakan. Apa yang harus dilakukan ini? Masa hanya dengan istighosah dan berpangku tangan? Itu paling tidak selama-lamanya iman lah buat saya ya. Selama lamanya iman, karena memang penting menyadari juga kapasitas kita di dalam dinamika ini. Kalau kita mau mengibaratkan misalnya Nahdlatul Ulama sebagai sebuah jamiah, organisasi ini ibaratnya sebuah mobil atau sebuah lokomotif gitu kan, yang ingin mencapai satu tujuan tertentu yang udah sesuai relnya dibuat oleh para muassis. Maka pertanyaannya, kita dalam lokomotif itu perannya apa? Kalau memang kapasitas kita adalah si roda kereta atau roda mobil, jadilah roda kereta, roda mobil. Kalau kapasitasnya setir, jadilah setir. Tetapi kalau kapasitasnya pentil ban sekalipun, jangan merasa bahwa itu seolah-olah tidak berharga. Bayangin Mas Gus, mobil misalkan ya, pentil bannya nggak ada. Efeknya apa? Nggak jalan juga. Nggak jalan juga, mogok karena bannya kempes tuh. Jalan pun dipaksain nggak enak. Walaupun aktivitasnya guru ngaji, nah itu dia. tidak ada salahnya kan mendiskusikan. Bukan hanya tidak ada salahnya, tetapi itu juga urgent, penting. Gitu. Benar. Artinya memang tidak bisa kita menyalahkan orang ketika memperbincangkan soal polemik itu dulu lama ya jelas. Iya, karena kita semua tentu baik yang ada di struktur maupun yang berada di luar struktur atau mungkin akar rumput, bahkan banyak ya orang yang kelihatannya bukan NU juga ikut mendiskusikan itu. Sebenarnya mereka berangkat dari kesedihan hati melihat dinamika yang hari ini begitu berkecamuk. Tapi kalau kita flashback ke belakang, Gus, siapapun ketum PBNU dicaci maki kok. Gimana itu? Ya enggak semua. Dulu Gus Dur, Gus Dur dicaci maki. Siapa yang caci makinya? Ketika meninggal, yang caci makinya siapa? Ya contoh gampangnya yang sudah viral Habib Rizik. Gus Dur buta mata buta hati. Muncul lagi ya siapa tuh Asegab yang bilang Ki Hasyim Asy'ari ahistoris. Artinya apa? Siapapun yang memimpin NU, termasuk Ki Said, itu dicaci maki oleh pembenci NU. Nah hari ini Gus Yahya, ini anomali atau by design atau seperti apa Gus menurut Anda? Ya udah hukum sosial, namanya orang pasti ada pro ada kontra kan, semua punya apalagi kepentingan. Melihat kebesaran NU ini kan, yang khawatir NU berkuasa pasti banyak ya. Iyalah, jelas kita ini kalau ibarat nahkoda itu kapal itu sangat besar NU ini kan. Penduduk Indonesia 280 juta lebih. Nah, kalau untuk memilah atau mengkategorikan berapa yang NU, konon kan datanya ada 130 juta. Itu adalah orang terafiliasi secara kultural paling tidak ke Nahdlatul Ulama. Apa yang mau disampaikan ke netizen NU? Bukan warga ya, netizen. Karena tidak semua warga NU jadi netizen. Buat netizen NU lah, apa yang mau disampaikan? Tetap bermuamalah sebagai Nahdlatul Ulama, warga NU Nahdiyin. Kita tetap tahlilan, kita tetap manakiban, kemudian amaliyah An-Nahdiyahnya tetap yang dijalankan. PMI mapabaan. Betul, yang PMI ya tetap mapabaan, diskusi dan lain-lain. Adapun soal polemik hari ini yang kesannya sebetulnya sangat elit lah. Ini tidak terjangkau pikiran kita kader-kader di bawah ya. Bukan soal tidak terjangkau pikiran, tetapi isu itu tuh nggak memberikan dampak yang terlalu nyata ke akar rumput. Bener kata Gus Muafiq kemarin. Gimana tuh kata beliau? Pasar tetap jalan, tahlilan tetap jalan, petani NU tetap jalan di bawah. Artinya kan, Nahdiyin di akar rumput juga ya agak bodoh amat ya, nggak apa-apa gitu kan, karena ya udahlah semuanya juga tetap jalan. Ujung-ujungnya nanti sembuh sendiri. Ya yang di atas nih sebenarnya gontok-gontokan apa sih gitu kan? Iya betul. Karena justru yang heran malah kok kesannya hari ini pada rebutan jadi pimpinan NU, padahal para muassis kiai-kiai sepuh kita itu dulu mengajarkan ketawaduan, kerendahan hati bahkan untuk
takut menerima tanggung jawab memimpin organisasi sebesar ini, terbesar di dunia loh. Ya, dan ini pertanggungjawabannya bukan ke presiden, ke siapa, ke Dunia Gusti akhirat. Allah ini. Iya, benar. Artinya menurut saya jabatan di NU itu ya Jangan dipandang sebagai jabatan lah kayaknya. apa itu? Seolah-olah nanti yang jadi itu kok merasa Kayak ada honornya ya. seolah-olah kan begitu, ada bahwa ada azimah, Iya. ada azimah di situ. Pak. Tapi ya baiknya dengan jiwa pesantren itu memandang sebagai amanah dong. Oke. Berarti idealnya kita sebagai anak muda tetap mengamati, tapi tidak perlu ikut caci maki. Oh ya, nggak boleh. Iya dong. Tapi ya faktanya di kolom komentar kan banyak soalnya Gus. Ini kan penting untuk mengedukasi kader-kader, tidak perlu ikut-ikutan blog sana blog sini. Yang pasti kita sami'na wa ta'na terhadap titah kiai, dan kita harus tetap menghormati institusi terbesar. Ada Syuriah, ada Tanfidiyah, ya kan, dari PBNU sampai pengurus ranting harus kita tetap hormati, dan tetap kita menjaga stabilitas, keamanan, ketertiban, dan jangan sampai konflik ini sampai berujung pada konflik fisik. Jangan sampai naudzubillah, summa naudzubillah. Begitu Gus ya? Iya, jelas itu nggak boleh. Kita masih banyak kearifan kiai-kiai kita yang bisa menyelesaikan. Terlalu banyak kebaikan yang bisa kita ambil. Iya, betul. Daripada sekedar lihat sedikit polemik menurut saya, dan itu tidak ada pengaruhnya sama sekali bagi stabilitas ke-NU-an kita. Iya, betul. Di Nusantara ini. Oke. Sahabatku semua, karena bicara ini kita kadang-kadang kehabisan kata-kata. Wah, enggak juga, sebetulnya banyak yang bisa dibahas. Misalnya kita alih-alih concern sama polemik ini, kenapa tidak memikirkan jalan-jalan alternatif yang semestinya bisa ditempuh oleh Nahdliyin tanpa melalui jalur-jalur formal? Seperti NU ini kan punya visinya besar, apalagi sebagai ormas terbesar di dunia. Setiap generasi yang memimpin itu saya pandang selalu punya framework bagaimana NU itu jadi pemain global di dunia, dari zaman Gus Dur terutama yang paling bisa dibaca gitu, kemudian zamannya Kiai Hasyim Muzadi, Buya Said, terus sekarang Gus Yahya, namanya mungkin beda-beda ya. Apalah istilahnya saya lupa. Kalau sekarang merawat jagat apa humanitarian Islam. Kemudian zamannya Kiai Said Islam Nusantara yang sebetulnya lebih ke titik balik supaya Islam itu nggak selalu senternya dari Timur Tengah. Betul. Bahkan Indonesia pun bisa menjadi punya peluang lah Indonesia menjadi pusat peradaban Islam lah. Kayak gimana hari ini melalui ruang-ruang non formal dari struktur NU itu, Nahdliyin bisa memainkan peran di visi besar itu. Kalau memang kapasitasnya ada ke sana. Kalau ternyata kapasitasnya di level kampung aja, ya tetap ngajar TPK, tetap ngajar santri. Gitu. Oke, terima kasih Gus ya. Siap, sami-sami. Sehat selalu dan tetap bersemangat. Selalu harus bersemangat. Oke, sahabat sekalian, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.